야, 야, 지수원이다. 가라. 짠. Halo Sobat Drama, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Di konten kali ini Mimin bakal nemenin kalian dengan membawakan cerita K-Drama Revenge of Order episode 5. Oke, gak usah kelamaan basa-basi, langsung aja kita ke pembahasannya. Di awal episode terlihat Ok Chanmi pergi ke auditorium. Namun tidak seperti yang Ok Chanmi kira, di sana Ok Chanmi malah bertemu dengan Jae-bum. Ok Chanmi menceritakan bahwa dirinya mendapatkan surat anonim lagi. Sementara Jae-bum pergi ke auditorium karena mengikuti Ok Chanmi karena takut Ok Chanmi akan terluka lagi seperti kejadian sebelumnya. Tak lama setelah itu seseorang keluar dari auditorium dengan sangat misterius. Kemudian Jae-bum dan Ok Chanmi dengan cepat langsung mengejar orang itu. Namun sayangnya mereka kehilangan jejak orang misterius itu. Kemudian Ok Chanmi bertanya, apakah orang itu juga yang telah melukai Ok Chanmi di auditorium sebelumnya? Kemudian tanpa sadar Jae-bum berkata bahwa bukanlah dia orangnya. Mendengar jawaban Jae-bum, Ok Chanmi curiga bahwa sebenarnya Jae-bum mengetahui siapakah orang yang melukai Ok Chanmi di auditorium sebelumnya. Tak lama setelah itu Ok Chanmi akhirnya memenuhi panggilan polisi. Ok Chanmi pergi ke kantor BK untuk ditanya-tanya lagi oleh polisi. Polisi bertanya mengenai kejadian terakhir saat Ok Chanmi melakukan video call. Kemudian Ok Chanmi menceritakannya dengan sangat rinci ya guys. Selain itu juga di situ polisi benar-benar sangat meminta maaf kepada Ok Chanmi karena tidak mempercayai Ok Chanmi sebelumnya. Setelah itu scene berganti pada Jae-bum yang kemudian menemui Gi Oh-sung. Di situ Jae-bum bertanya apakah Oh-sung mengirim surat anonim lagi kepada Ok Chanmi. Namun di situ Oh-sung mengelaknya ya guys, karena dirinya memang benar-benar tidak mengirimkan surat anonim lagi kepada Ok Chanmi. Kemudian scene berganti lagi nih guys. Diperlihatkan Hong Ajung mulai kembali bersekolah lagi. Dapat kita ketahui dari awal bahwa dia sangat dekat dengan Soyoung atau si rambut putih. Dan saat itu juga Hong Ajung bersama dengan Soyoung. Namun tiba-tiba dia merasa mual dan muntah-muntah. Nah, belum diketahui apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian scene berganti kepada Ji So-heon yang juga diinterogasi oleh polisi. Karena dulu So-heon adalah orang yang pertama kali memberitahu polisi. Jadi dia juga ditanyai apa yang ia lakukan sebelumnya. Kemudian So-heon menjawab bahwa dirinya memberi makan kucing peliharaannya. Di situ polisi juga mencurigai Ji So-heon ya guys, karena pernah ada kasus Ji So-heon dan Park Won-sok sempat bertengkar hebat saat kelas 1 dulu. Tapi Ji So-heon mengatakan bahwa itu semua tidak ada kaitannya dengan dirinya karena setelah itu hubungan mereka kembali membaik. Selepas melakukan interogasi, Ji So-heon dipanggil oleh wali kelasnya. Di sana Ji So-heon ditanyai mengenai rencana ke depannya. Rencana 1 tahun ke depan setelah ia lulus, apakah ia akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau ke yang lainnya? Mendengar perkataan gurunya itu Ji So-heon langsung berpikir mendalam nih guys, karena dapat kita ketahui bahwa umur Ji So-heon menurut vonis dokter sudah tidak lama lagi. Setelah itu terlihat Ji So-heon pergi ke rumah sakit dan menyambangi ibunya. Ya, di situ mereka berdua ngobrol-ngobrol seputar antara ibu dan juga anak dan saling berbagi kasih sayang ya guys. Namun di situ terlihat ibunya masih belum mengetahui penderitaan apa yang dialami oleh putranya. Scene selanjutnya terlihat Ok Chanmi menunggu Ji So-heon pulang nih guys, dan setelah melihat kedatangan Ji So-heon, Ok Chanmi langsung menghampirinya dan memberikan sebuah minuman. Melihat gerak-gerik Ok Chanmi, Ji So-heon sudah mengetahuinya guys dan langsung bertanya apa yang Ok Chanmi mau dari Ji So-heon. Ternyata betul nih guys, Ok Chanmi meminta bantuan Ji So-heon untuk pergi ke rumah orang tua angkat Park Won-sok untuk mengambil barang-barang pribadi Park Won-sok yang masih tersisa. Dan Ji So-heon pun mau membantu Ok Chanmi. Setelah itu mereka berdua pergi bersama. Walaupun di sana Ok Chanmi dan Ji So-heon mendapatkan perlakuan yang buruk dari orang tua angkat Park Won-sok, dan Park Won-sok sempat tersulut emosinya, namun akhirnya mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa barang-barang Park Won-sok. Setelah sampai di sana, mereka berdua mencoba untuk membuka koper itu. Dan akhirnya Ok Chanmi bisa membuka koper itu. Ok Chanmi mengeluarkan barang-barang pribadi Park Won-sok satu persatu. Ok Chanmi merasa sangat bahagia walaupun itu hanya barang peninggalan Park Won-sok.
Ok Chanmi bercerita mengenai satu persatu barang peninggalan milik Park Won Sok kepada Ji So Heon. Di dalam koper tersebut juga ada sebuah whisky nih guys. Dan akhirnya mereka berdua minum bersama nih guys. Di tengah acara minum-minum mereka berdua, tiba-tiba Park Won Sok melihat barang-barang pribadi milik Park Won Sok. Dan terbesit dalam pikirannya, apakah hanya ini yang orang mati akan tinggalkan? Setelah itu, Park Won Sok terlihat tidak bisa menahan kesedihannya dan akhirnya pergi meninggalkan Ok Chanmi. Karena tak kuasa menahan kesedihannya, akhirnya Ji So Heon menangis sejadi-jadinya nih guys di loteng dan Ok Chanmi pun menghampirinya kemudian menenangkannya. Keesokan harinya Ok Chanmi meminta bantuan Ji So Heon untuk bertemu dengan Hong Ajung. Dan pada akhirnya Ok Chanmi dan Hong Ajung pun bertemu. Nah saat Ok Chanmi bertanya-tanya dia menemukan sebuah fakta nih guys bahwa sebenarnya Park Won Sok dan Hong Ajung tidaklah berkencan. Hong Ajung hanya menganggap Park Won Sok sebagai penyelamat dan teman yang baik. Dia bahkan sangat jarang sekali berkencan dengan Park Won Sok. Karenanya Ok Chanmi sangat kebingungan karena dulunya Park Won Sok selalu menceritakan Hong Ajung dan mengatakan bahwa dulunya mereka sering berkencan. Nah, setelah itu Shin memperlihatkan kebersamaan Ji So Heon, Hong Ajung dan juga Soyeon. Di situ Hong Ajung membuat sebuah kehebohan nih guys. Dia tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya sudah hamil. Sementara itu di sisi lain, Ok Chanmi berusaha untuk mengunjungi foto yang dikirimkan Park Won Sok dulu. Chanmi ingin membuktikan foto-foto yang telah dikirimkan oleh Park Won Sok. Ternyata usaha Ok Chanmi pergi ke tempat itu tidak sia-sia nih guys. Ternyata salah satu pekerja di kafe tersebut merupakan teman dekat dari Park Won Sok dulu. Pria itu bernama Sejin. Ternyata dia dulunya dibully di kelasnya. Kemudian Park Won Sok datang sebagai penyelamatnya, sehingga Sejin tidak dibully lagi. Karena kebahagiaan Park Won Sok, akhirnya hubungan Sejin dan Park Won Sok menjadi sangat baik. Sejin sangat berhutang budi kepada Park Won Sok. Sementara itu, Park Won Sok menganggap Sejin sebagai sahabatnya sendiri. Bahkan, Park Won Sok memberitahu rahasia-rahasianya kepada Sejin. Di sisi lain, ada Soyeon bersama dengan Hong Ajung pergi ke dokter kandungan. Tiba-tiba ada seorang pria yang menyerobot antriannya. Kemudian setelah pria itu pergi, tiba-tiba dokter terpaksa harus tutup karena mengalami sakit mendadak. Ternyata setelah diteliti dan diselidiki oleh Soyeon, ternyata dokter tersebut baru saja diancam oleh pria yang tadi menyerobot. Ternyata dulunya pria itu pernah membunuh anak dari dokter wanita itu. Singkat cerita, jadi anak dokter itu menolak diajak kencan oleh pria itu. Pria itu bernama Ju Hoo-kyun. Namun karena usianya masih remaja, bukannya mendapatkan hukuman, Ju Hoo-kyun malah hidup bebas seperti tidak terjadi sesuatu apa-apa. Pun karena sekarang usianya sudah menginjak dewasa, dokter wanita itu kembali mengajukan gugatan kepada polisi. Namun, Ju Hoo-kyung tidak terima dan akhirnya mencoba mengancam dokter wanita itu lagi. Sementara itu terlihat Jae-bum berada di sasana milik Ji So Heon. Dan saat pulang, tiba-tiba ada seorang preman yang menyerangnya dan akan membulinya. Namun diselamatkan oleh Ji So Heon. Karenanya hubungan mereka menjadi dekat nih guys. Mereka bersenang-senang bersama, bahkan Jae-bum mengajak Ji So Heon pergi ke arena balap mobil pribadinya. Ibu merasa sangat nyaman bersama Ji So Heon. Bahkan saat bersama Gi Oh-suk, tiba-tiba Jae-bum menemui Ji So Heon dan memberikan sebuah hadiah. Ji So Heon diberi hadiah sebuah tiket basket dengan kursi VIP. Dan mereka berdua berencana pergi nonton basket bersama nanti malam. Namun di tengah rencana Ji So Heon, tiba-tiba Soyeon menemui Ji So Heon. Soyeon memberitahu dan menawarkan sebuah misi lagi nih guys. Atas ketidakadilan yang menimpa dokter wanita yang tadi ia temui, Soyeon meminta Ji So Heon untuk memberi pelajaran kepada Ju Hoo-kyung. Soyeon menawarkan bayaran 6 bulan perawatan rumah sakit ibunya. Karenanya, Ji So Heon akhirnya memilih misi tersebut dan membatalkan janjinya bersama dengan Jae-bum. Di sini Soyeon menyelidiki keseharian dari Ju Hoo-kyung ya guys. Dan setelah mendapatkan informasi, Soyeon memberitahu Ji So Heon dan pada malam harinya pun Ji So Heon memperlancar aksinya. Seperti biasa, Ji So Heon saat menjalankan aksinya mengenakan pakaian kebangsaannya, yaitu penutup muka dengan baju serba hitam serta menggunakan sebuah ransel dengan alat-alat pembantu di dalamnya ya guys. Dan dengan mudah, Ji So Heon melumpuhkan Ju Hoo-kyung dan langsung menyekapnya. Di situ Ji So Heon seperti biasa mengancam dirinya dengan hanya menyakiti seadanya saja.
hanya membuat efek jera saja ya guys. Setelah meminta Joo Ho Kyun untuk meminta maaf kepada dokter wanita itu dan menyerahkan diri ke kantor polisi, Ji So Hyun pergi dan membiarkan Joo Ho Kyun dalam keadaan terikat seperti tadi. Setelah itu Ji So Hyun kembali pulang dan keesokan harinya pun kembali bersekolah. Setelah itu scene berganti ke bengkel Joo Ho Kyun. Terlihat ada banyak sekali polisi dan juga penyelidik mendatangi bengkel Joo Ho Kyun. Ternyata nih guys, Joo Ho Kyun ditemukan meninggal dunia dalam keadaan tersekap. Dan episode 5 pun bersambung. Wah, kira-kira apa nih yang akan terjadi selanjutnya? Makanya stay tune terus ke channel Mimin karena Mimin bakal buatin alur cerita episode 6-nya di konten selanjutnya. Biar nggak ketinggalan, kalian bisa tekan tombol lonceng dan tombol subscribe-nya. Terima kasih telah tonton video ini sampai habis. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.